Sugeng Rahayu, Mbah. Sugeng Rahayu, Mbak. Saya mau melontarkan sebuah pertanyaan, Mbah nggih. Nggih. Pengalaman apa yang pernah jenengan alami ketika jenengan melakukan tirakat atau topo ngalam? Mungkin ada pengalaman yang jenengan tidak akan mungkin lupa sampai kapanpun, yang bisa kita ceritakan sebagai tambahan pengalaman bagi kita semua, Mbak. Terima kasih. Kita akan menceritakan bahwa kita pernah bermimpi ke sebuah tempat. Oke. Setelah tidak sengaja kami melewati tempat itu, ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, bahkan situasi jalannya, termasuk benda-benda yang ada di itu, persis apa yang kita lihat pada saat dimimpikan. Oke. Akhirnya saya memiliki niat untuk mencurahkan perasaan saya ingin melaksanakan yaitu topo ngalam di situ. Oke. Pada saat kita melewati tempat itu, dengan tidak sengaja kami memiliki kenalan salah seorang sosok dalang, sehingga kami naik land. Seketika masuk desa itu yang dinamakan Desa Sidowarak, apa yang kita lihat jalannya, situasinya sama, dan di situ ada tempat petilasan atau punden pun juga sama apa yang kami pikirkan, apa yang kami impikan. Setelah kita bertemu ke tempat teman kami, mereka mengatakan bahwa itu ada sebuah punden atau makam daripada orang yang bapak desa yang bernama Tumpek di Desa Sidowarak. Kisah ini nyata, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Okay. Sehingga saya memutuskan dan menyimpulkan, dan saya berjanji di saat kita bertamu itu, saya bilang begini, Mas, apa yang saya lihat itu tempat ini persis di impian saya kemarin malam. Saya akan berjanji saya akan tirakatan atau pengalam di sini 41 hari 41 malam. Jadi saya di situ 41 hari dan 41 malam. Okay. Jarak 1 minggu saya mendatangi tempat itu bersama anak dan istri, termasuk dengan anak buah saya atau rekan saya yang bernama Pak Sukamto. Kemudian saya mampir ke rumahnya teman saya mohon untuk diantarkan ke tempat itu atau makam daripada yang diagungkan di desa itu, Mbah Tumpek. Saya berpikir sejenak, kalau saya berada di makam itu maka kita kesusahan apabila hujan, maka kita minta tempat agar kita bisa bebas, bisa terlindungi daripada hujan dan sebagainya. Jarak sekitar 1 kilo dari makam itu ada gubuk, yaitu di timur jalan, gubuk di persawahan, yang mana gubuk itu bekas daripada tempat peralatan untuk pertanian, yang dulu juga dipergunakan untuk perjualan baik bakso dan sebagainya. Ternyata gubuk itu pun juga mengandung nilai-nilai mistik, yang mana yang menempati itu atau yang berjualan bakso itu anaknya tertabrak motor sehingga mereka tidak jadi bekerja di situ, dan banyak lagi kisah-kisah di situ. Akhirnya saya menempati gubuk itu. Apabila kita waktunya senggang, kita pulang ke gubuk. Kalau selesai di gubuk itu artinya kita bertemu dengan anak istri, kita kembali ke tempat makam itu dengan kita mengandalkan dan memfokuskan dengan yaitu bersembah pada Sang Pencipta Alam kita dan memuji atas nama Tuhan, sehingga apabila kita waktunya kosong kita pergi lagi ke tempat gubuk itu. Namun di antara tempat yang kita banggakan yaitu tempat di alam semesta, yang mana di komplek punden atau tempat-tempat keramat itu banyak pohon-pohon yang sangat besar sekali, dan waktu malam sepi sekali sehingga tidak ada orang datang di situ, kalau toh ada jarang-jarang. Pada tahun 1994 atau 1995 keberadaan masih kelihatan alami. Kalau sekarang kita tidak tahu. Barangkali kita bercerita ini bisa didengarkan warga Desa Sidowarak. Okay. Karena di situ saya kalau bertapa atau tapa brata atau yoga brata atau topo ngerami atau topo ngalam, kita malu karena sudah zaman modern.
kok kita melaksanakan hal-hal pekerjaan daripada orang-orang dulu, maka kita berpura-pura menjadi seorang pedagang dawet. Saya menyarankan kepada istri saya agar berdagang dawet, namun dawet itu tidak diperbolehkan dibayar, sehingga saya gratiskan. Siapa yang minum di situ maka saya gratiskan tidak bayar, agar tidak nampak, agar masyarakat tidak tahu kita melaksanakan prihatin atau melaksanakan tirakatan. Apa yang menjadi hal yang tidak bisa kami lupakan, saya pun juga mengalami aneh pada saat tengah malam ada sosok manusia yang mereka memakai pakaian saya. Mereka hanya bilang kepada saya, mereka mengaku nama saya Mbah Pujo Suryo Ngalam, padahal jelas-jelas sudah diterterakan bahwa namanya Mbah Tumpek itu sudah viral sejak zaman dahulu kala. Dipercaya masyarakat banget. Sudah dipercaya masyarakat namanya Mbah Tumpek. Namun saya dikhususkan diberitahu bahwa nama saya adalah Mbah Pujo Suryo Ngalam. Itu mereka berjalan sambil menoleh dan meninggalkan saya. Itu yang menjadi hingga kini kita juga merenungkan dan tidak kita bisa melupakan. Terus kemudian pengalaman yang lain, Mbah, mungkin? Ya, kita juga punya pengalaman pada waktu siang, sekitar jam 11 siang saya melaksanakan meditasi atau yoga brata di situ. Saya bersedekap seperti ini, persis seperti ini. Tiba-tiba ada orang satu yang datang dan mereka juga tidak saya hiraukan. Dia bilang, Mbah, saya ingin jualan berambang hari ini. Saya bawa dagangan yang banyak sekali, semoga bisa laris. Pada saat itu kan jenengan masih muda lagi, tapi ya, manggilnya juga Mbah. Iya, dipanggil Mbah karena kita dianggap orang yang aneh itu. Kan kita mulai viral pada saat itu, Mbak. Mulai viral, kita bertapa di situ, mulai masyarakat tahu itu loh. Terus kemudian jarak besoknya lagi mereka juga datang dan saya tetap bersemedi di situ. Saya juga bersemedi seperti ini, Mbak. Saya kemarin jualan itu biasanya satu hari bisa habis, masih jam 11 dagangan saya habis. Kemudian saya membawa dua orang ini juga minta didoakan agar dagangannya teman-teman saya bisa habis. Mereka juga tidak saya hiraukan. Kita tahu bahwa orang meditasi tidak boleh memikirkan apapun, kita harus fokus neng seperti batu, ning seperti bayu. Namun namanya kita diganggu, yang akhirnya kita juga memejamkan mata, namun kita tidak boleh berbicara. Dan setelah mereka mengundurkan diri, mereka bekerja, datang lagi esok harinya justru membawa orang 6. Mereka juga berbicara seperti dulu, namun mereka membawa beberapa amplop uang, membawa beberapa pak rokok, yaitu gudang garam kretek banyak sekali yang berceceran di makam itu. Namun kita tidak terpanjang pemberian orang. Seperti hal itu merupakan cobaan kita, yang mana kita tidak boleh memikirkan hal pemberian orang atau disanjung orang. Mereka bilang lagi, Mbah, saya minta doa restunya, kita 6 orang ini akan berjualan. Kita membawa berambang yang banyak sekali, semoga ini cepat habis, Mbah. Kita juga tidak bicara, kita juga tidak peduli, dan mereka mengundurkan diri. Esoknya juga datang lagi lebih dari 10 orang. Maka lama-lama kalau saya biarkan, saya nanti akan menjadi viral. Kemudian saya mengundurkan diri, mengurungkan diri bahwa saya pada waktu siang saya tidak akan meditasi, saya tidak yoga brata, saya sembunyi di rumah saya di gubuk sana. Sehingga yang ternyata juga masih banyak orang-orang yang berdatangan hilir mudik. Itu datangnya ke gubuk yang jenengan atau tetap di Bundan itu? Ya, di gubuk. Akhirnya saya sudah tidak ke Bundan lagi karena saya takutan nanti viral, saya sembunyi di gubuk. Namun di gubuk pun masih dikejar beberapa orang.